Ditinggal istrinya untuk bekerja sebagai TKW di Malaysia, seorang kakek di Deli Serdang, Sumatera Utara tega berselingkuh dengan wanita idaman lain. Dan lalu dikarenakan si pacar gelapnya itu kepergok bercinta dengan pria idaman lain, si kakek lalu galau, cemburu, naik pitam. Dan dengan sadar diri dia habisi pacar gelapnya itu dengan tangan kuatnya. Semua emosinya mulai memuncak ketika di malam itu si kakek mendengar selingkuhannya itu. Dan ketika dia longok dari lubang ventilasi rumahnya, dia melihat betapa cintanya telah dikhianati oleh wanita yang menemani hari-harinya selama 2 bulan terakhir ini. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Di Desa Pangkalan Berandan, Kecamatan Babalan, Langkat, Sumatera Utara, Slamet 59 tahun tinggal di sebuah rumah dengan 2 orang anaknya. 3 diantaranya telah menikah dan berpisah tempat tinggal dengannya. Kakek Slamet, begitu warga yang tinggal di lingkungan tempat tinggalnya memanggil Slamet yang hari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan ini. Dari pernikahan bahagia yang telah ia jalani berpuluh-puluh tahun dengan istrinya itu, Slamet diberkahi dengan 5 orang anak dan 2 orang cucu. Sudah 7 tahun terakhir istrinya dikatakan bekerja di Malaysia sebagai TKW. Pada awalnya kepergian itu dikatakan demi membantu ekonomi keluarga. Kala itu Slamet pun melepas istrinya dengan harapan keadaan ekonomi mereka bisa sedikit membaik. Namun seiring waktu yang terus berputar, dikatakan oleh kakek Slamet sendiri, istrinya hampir nggak pernah pulang ke rumah. Yang semakin membuatnya berat, selama bertahun-tahun yang tak mudah itu tak ada uang yang benar-benar dikirim untuk keluarga di kampung halaman. Mungkin hal ini dikarenakan kondisi pekerjaan kakek Slamet yang semakin mapan, atau kondisi istrinya di sana yang tak bisa dengan rutin mengirimkan uangnya, atau itu hanyalah klaim sepihak dari Slamet saja. Namun yang pasti ketidakhadiran sang istri di sampingnya membuat kakek Slamet ini merasa kesepian. Orang-orang yang mengenal sosok Slamet ini dikatakan Slamet orangnya mudah bergaul dan suka muncul di tiap-tiap acara kegiatan desa yang sering diadakan, seperti kerja bakti atau sekadar perkumpulan bapak-bapak desa. Tak ada yang aneh dan tak ada yang patut untuk dicurigakan. Namun semuanya berubah ketika si kakek Slamet bertemu dengan Painem 59 tahun, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Banjarbaru, Sibolangit, Deli Serdang. Bisa dikatakan Painem adalah sosok yang mengisi hari-hari Slamet yang ditinggal kerja itu. Dalam akuan yang pernah Slamet akui dari PDKT yang dilakukan Slamet dengan gencar itu lantas membuat Painem akhirnya memberikan sebagian hatinya kepada Slamet. Setelah betapa usaha itu dilakukan dengan tulus hati, singkatnya mereka pun jadian di bulan Mei tahun 2020. Dari sebuah informasi yang saya dapatkan, Painem sendiri adalah seorang wanita yang berusia 59 tahun yang dikatakan ia hidup seorang diri di rumah yang dia tinggali ini. Lebih lanjut, suami Painem pada saat itu sedang menjalani masa hukumannya di dalam sel penjara sebab sebuah kasus hukum yang menimpanya. Entah model pacaran yang seperti apa yang dijalani oleh keduanya, tentu mereka sudah sama-sama dewasa dan saling mengerti tentang bagaimana agar hubungan itu tidak menimbulkan kesalahpahaman yang mungkin bisa saja muncul di permukaan. Terlebih rumah anak-anak Painem berada di dekat rumahnya. Hadirnya Painem di hari-hari Slamet membawa angin segar baginya. Seolah hari-harinya semenjak ada pacar barunya itu membuat apapun yang dijalani oleh Slamet semakin lebih berarti. Kembali dari sebuah akuan yang diakui oleh Slamet sendiri, dikatakan bahwa setiap kali bertemu dan berkencan dengan pacar barunya itu, Slamet gak pernah lupa untuk memberikan uangnya kepada Painem. Pernah suatu waktu dia berikan uang 250.000 kepada Painem. Cukup royal rupanya. Namun semuanya berubah ketika di malam itu, kerabat yang tinggal di dekat rumah Painem sempat mendengar suara ribut, yang setelah ia sambangi arah suara itu berasal dari rumah Painem. Si kerabat sempat bertemu dengan Painem. Kala itu Painem mengatakan bahwa dia telah diganggu oleh seorang pria tua yang baru aja melarikan diri ke arah jalan yang tampak gelap itu. Curiga adanya maling, beberapa orang warga akhirnya mencoba mencari keberadaan orang yang dimaksud oleh Painem. Namun pencarian di malam itu tak membuahkan hasil. Sosok pria misterius itu hilang bak di telan gelapnya malam. Lalu merasa sudah aman, akhirnya Painem pun masuk ke dalam rumah. Begitu juga dengan para kerabatnya. Dan semuanya berubah menjadi semakin gelap ketika di pagi itu 2 Juli 2020, seorang saudara yang bernama Ferdi dan istrinya menemukan Painem dalam keadaan tak bernyawa di ruang tamu miliknya.
Tubuh dingin yang dibalut baju merah itu terbaring malang dengan meninggalkan sebuah tanda kekerasan di bagian lehernya. Tidak ada barang berharga milik korban yang tampak menghilang, semuanya utuh, terjaga, dan berada di tempatnya masing-masing. Temuan yang membuat geger ini segera dilaporkan kepada pihak yang terkait. Petugas dari kantor polisi setempat sempat hadir dan melakukan tugasnya. Tubuh korban kemudian diamankan dan diperiksa lebih lanjut penyebab mengapa ibu ini harus kehilangan nyawanya dengan cara yang cukup mencurigakan. Setelah memastikan kepergian Painem yang disebabkan cekatan jalur napas di lehernya, petugas segera melakukan investigasi. Mereka bawa beberapa orang saksi mata dan barang bukti yang singkatnya dari keterangan yang disampaikan itulah yang kemudian membawa polisi segera gercep untuk meringkus si pelaku utama yang tak lain dan tak bukan adalah Slamet. Dia berhasil diamankan di Jalan Jamin Ginting KM44 Bandar Baru, Deli Serdang. Proses interogasi yang dilakukan petugas inilah yang lalu membawa petugas perlahan namun pasti mengetahui bagaimana kejadian di malam itu bisa terjadi. Jadi begini kronologinya. Pada hari Kamis dini hari tanggal 2 Juli 2020 jam 00.05 waktu Indonesia Barat, kakek Slamet kala itu lagi duduk bersantai di teras rumahnya yang kebetulan dari rumahnya dia bisa melihat langsung ke arah rumah Painem pacar gelapnya. Dari tempatnya bersantai itu, tiba-tiba dia melihat seorang pria dengan diam-diam mendekati rumah Painem. Tak lama setelah dia sampai di depan rumah pujaan hatinya itu, tiba-tiba kedatangannya disambut oleh Painem yang lalu mengajak si pria itu untuk masuk ke dalam rumah Painem, yang di malam itu hanya ada Painem seorang diri. Pria itu bernama Darwin, warga desa sebelah. Orang di sana biasa memanggil Darwin dengan sebutan Jepang. Melihat hal itu lantas membuat kedua mata Slamet terbelalak memandangnya. Selain itu, kepala Slamet juga penuh dengan tanya, "Oh, siapa dia?" Penasaran segera Slamet beranjak mendatangi rumah itu dan dia intip ke dalam rumah dari celah jendela atau lubang ventilasi. Namun sebelum dia lihat apa yang sedang terjadi di dalam rumah, dikatakan Slamet sempat mendengar suara rintihan atau desahan yang keluar dari dalam rumah. Dan ketika dia jatuhkan pandangannya ke dalam rumah, seketika hancurlah hatinya ketika Slamet melihat pemandangan yang membuatnya sakit hati. Merasa kesal, alih-alih pergi meninggalkan lokasi, malah dia ketuk jendela itu dengan keras dan dia lontarkan teguran kasar. Dan ia pun berkata, "Tiap hari melakukan kerjamu." Mendengar ucapan itu, Painem dari dalam rumah langsung membalasnya dengan nada nggak terima. Ia pun berkata, "Apa urusanmu?" Tak lama setelah itu, Painem dan Darwin keluar dari rumah dan mengejar Slamet. Mengetahui dirinya ketahuan mengintip, Slamet langsung berlari dengan cepat dan segera menghindar kembali ke dalam rumahnya. Painem yang merasa diganggu oleh Slamet segera memanggil anak dan mantunya untuk membantu mencari Slamet. Mereka susuri jalan hingga mereka sambangi rumahnya. Namun dikarenakan tak menemukan di mana Slamet berada, singkatnya ramai-ramai di malam itu akhirnya bubar. Darwin pulang, Painem masuk ke dalam rumahnya. Namun diam-diam dari kegelapan, Slamet memperhatikan semua kejadian di malam itu. 15 menit berlalu setelah dirasa aman, Slamet pun kembali mendatangi rumah Painem. Dia ketuk pintu itu berkali-kali hingga Painem keluar dan membuka pintu untuknya. Tanpa membuang waktu, Slamet langsung menerabas masuk ke dalam rumah, lalu menegur pacar gelapnya itu sambil marah-marah. Kedatangannya kembali di malam itu membuat amarah Painem kemudian memuncak. Ia pun berkata, "Ngapain kau kemari? Aku nggak suka lagi sama kamu." Dan sayangnya penolakan itu ternyata memicu amarah Slamet. Dalam kondisi emosi yang meninggi, dia langsung mendekati Painem. Dia ting lehernya dengan kuat hingga tubuhnya ambruk ke atas lantai. Sambil dia tarik rambut Painem dan dia kuatkan kembali cengkraman tangan di leher Painem. Kembali dari akuan Slamet, Painem sempat meronta dan berteriak minta pertolongan. Namun apa daya, ketika Slamet yang kalap kembali berusaha membungkam teriakan itu dengan ia gunakan tangan kiri untuk mulut Painem rapat-rapat. Dalam usahanya untuk bertahan hidup, Painem sempat berhasil menggigit ibu jari kiri Slamet. Rasa sakit akibat gigitan itu membuat cengkraman Slamet akhirnya bisa terlepas. Namun sesaat setelah terlepas dari jangkauan Slamet, kondisi tubuh Painem lalu mendadak lemas dan lemah di atas lantai. Melihat Painem tak berdaya, Slamet lalu menggerak-gerakkan tubuh wanita itu, tapi tak ada respon. Dia kemudian mendekatkan tangannya ke bawah hidung Painem untuk mengecek nafas, namun tak ada udara yang keluar kala itu. Tanpa ia sadari, Painem di malam itu telah dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Menyadari bahwa Painem sudah tak bernyawa, Slamet segera meninggalkannya begitu saja di ruang tamu. Dan segera ia pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan diri guna melarikan diri dan selesai.
Tidak sulit untuk tahu dan meringkus Slamet yang kala itu berusaha melarikan diri ke arah hutan. Butuh 5 jam hingga akhirnya Slamet berhasil diamankan. Slamet kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan dia pun terjerat dengan pasal penghilangan nyawa 338. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Slamet dengan hukuman 7 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.